Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para hadirin dan para hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ma'unah dan inayahnya sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia ini. Kita bisa melakukan serangkaian ibadah mulai dari i'tikafnya, sholat subuh berjamaah, sholat sunnahnya, dan kita lanjutkan untuk i'tikaf bermajelis ta'lim dalam mengkaji tafsir surah Yasin. Bapak Ibu yang berdoa Allah, kita alhamdulillah sudah sampai di ayat yang ke-30, sudah di pertengahan, dan kita sudah mulai hampir setahunan lebih ya. Jadi setahun lebih. Ini kita ayat 30, ayat satunya lupa udah tafsirnya apa nih. Jangan kalau Bapak saya sendiri baca karena lupa apa ya tafsir surat pertama, kedua, akhirnya. Tapi inilah dinamika ilmu. Dinamika ilmu itu kadang kita mendapat informasi baru, informasi lama itu kadang-kadang sudah tertimbun dan lupa. Makanya kita tidak boleh berhenti untuk mengaji, membaca dan sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah kita akan membahas tentang tafsir surah yang 30 ya. Surah Yasin yang ayat 30 di mana Allah mengatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Nanti selanjutnya begini. Tapi ini potongan satu fragmen yang masuk kepada sebelumnya. Ini potongan terakhir sebelum kita akan masuk kepada ayat yang selanjutnya yang hubungannya itu tidak berhubungan pada sebelumnya. Sebelumnya kita bahas Bapak Ibu mengenai cerita dari Habib An-Najjar namanya. Habib ini orang yang membela rasul-rasul yang diutus ke Antioquia. Jadi ada dua rasul diutus ke Antioquia, dua utusan untuk berdakwah, didustakan, kemudian datang ya, backup support untuk diutus rasul yang ketiga, masih didustakan. Kemudian ketika terjadi fenomena pendustaan itu, datanglah Habib An-Najjar, di mana Habib ini dia mengatakan apakah kalian akan mendustakan Rasul dan lain sebagainya. Ini wajah amin aqsal madinati rajul yas'a qariya qaumit tabi'ul mursalin. Ini kata-kata Habib. Ini pesannya sudah kita sampaikan panjang lebar. Beberapa kali kita ulang bahwa kadang-kadang perang kecil itu yang kita anggap mungkin sepele, yang kita anggap mungkin tidak terlalu signifikan untuk kita, tapi ternyata di sisi Allah itu besar sekali pahalanya, besar sekali tingkatan yang derajatnya. Ini hanya ada orang ketika Rasul itu dustakan, dia datang membela. Ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yasluku ajra wa hum muhtadun ila akhiril ayat. Kemudian Habib An-Najjar ini dipersekusi, kemudian juga dibunuh dan juga disalib ya. Ini sudah kita jelaskan bahwa salib itu salah satu cara penyiksaan zaman dulu agar terjadi efek jerah. Ketika ada orang misalnya dianggap melakukan pelanggaran, dianggap melakukan maksiat, dianggap melakukan kriminalitas, yang itu dianggap kriminalitasnya yang paling besar, maka untuk menimbulkan efek jerah kadang-kadang itu disalib di lorong-lorong, disalib ditaruh di dekat pasar, di pintu masuk kota. Agar apa? Agar orang tidak mau mencontoh perbuatan ini. Nah ini nih disalib begitu. Nah, kemudian ketika Habib ini meninggal, maka kemudian kilat ukhul jannah dikatakan kepada Habib, masuklah kepada surga.
Qala ya laita qaumi ya'lamun. Habibnya juga mengatakan seandainya kaumku tahu apa yang aku dapatkan dari masuk ke agama Allah ini. Dengan apa Allah mengampuni saya dan Allah menjadikan orang yang mulia gitu ya. Ini uh, salah satu cerita dari Habibnya. Terakhir setelah kemudian Habib meninggal dibunuh, orang-orang Antokia ini sebagaimana dijelaskan pada minggu terakhir itu diazab oleh Allah. Kemudian datanglah Jibril. Jibril mengeluarkan suara teriakan yang luar biasa. Hanya dengan satu suara maka habislah mereka semuanya, hancur mereka bahkan dengan tempat-tempatnya. Ini salah satu ciri umat terdahulu. Beda dengan kita umat Muhammad. Ketika umat terdahulu itu melakukan kemaksiatan yang merajalela, sudah tidak ada harapan lagi, maka biasanya ada azab ya. Azabnya itu azab yang menyeluruh. Maka kemudian satu kota misalnya banjir, gempa dan lain sebagainya. Kalau kita umat Muhammad, insya Allah sudah ada hadis yang menjelaskan bahwa kita ini akan terus dibiarkan, tidak ada azab yang menyeluruh gitu ya. Ya bencana itu bencana, tapi bukan azab menyeluruh untuk menghabiskan satu populasi, satu kota gitu ya. Tapi ingat, walaupun kita dibiarkan untuk hidup, catatannya masih ada. Jangan wah ini nggak mungkin kok sekarang disiksa satu Ciputat gitu ya. Enggak. Bala itu bala iya, tapi ujian iya, tapi penyiksaan seperti umat terdahulu azab begitu sudah enggak. Tapi ingat, semua yang kita lakukan ada catatannya. Semua yang kita lakukan semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Maka jangan sampai kita merasa kita jumawa, terlena, wah maksiat begini gak ada sisaannya kok, sampai sekarang kok korupsi biasa aja gitu. Sampai sekarang melakukan dosa ini itu makin sehat aja saya gitu, mana siksanya? Enggak begitu. Takutnya kadang-kadang dibiarkan bermaksiat, dibiarkan terlena, dibiarkan dia masuk dalam jurang perbuatan yang tidak baik itu, agar senantiasa kelak di akhirat mendapat balasan yang lebih berat ketimbang yang lain. Bapak Ibu, kadang-kadang ada orang yang diberikan musibah oleh Allah, diberikan bala, diberikan ujian, agar dia berhenti dari kesalahan yang sederhana. Itu cara Allah ketika Allah mencintai seorang untuk membawa dia kembali kepada jalan yang benar. Tapi ada orang yang biarkan Allah semakin maksiat, semakin buruk dia. Semakin perbuatannya tidak baik, makin sehat, makin kaya, makin sukses dan lain sebagainya. Sukses secara duniawi ya. Tapi ingat, itu mungkin cara Allah agar Allah membuat dia jauh dari jalan yang benar. Nah kemudian dikatakan ya hasratan al-ibad. Artinya apa? Alangkah besar penyesalannya, alangkah besar kerugian penyesalan kepada hamba-hamba itu, hamba-hamba yang dihancurkan. Maka ini ayatnya ya hasratan al-ibad, ini ungkapan Pak ya, ada ungkapan diungkapkan oleh seseorang. Maka ulama khilaf sebenarnya siapa sih yang mengatakan ini? Dalam tafsirnya dikatakan qala Ikrimah ya hasratahum ala anfusihim. Ikrimah mengatakan ya hasratahum, alangkah besar kerugian dan penyesalan mereka atas diri mereka. Maka dari sini al-hasrah ini artinya adalah syiddatun nadamah. Syiddatun nadamah itu penyesalan yang sangat luar biasa. Ya hasratan, betapa menyesalnya gitu ya. Betapa menyesal. Ini penyesalan luar biasa. Maka ada dua pendapat Bapak Ibu dalam ayat 30 ini. Ya hasratahum itu siapa sih yang ngomong, yang mengungkapkan gitu ya. Setelah Habib meninggal, kemudian umatnya Antokia dihancurkan, maka ada ungkapan betapa menyesal mereka. Siapa yang mengungkapkan? Ini ada dua pendapat. Wa fihi qaulani. Ahaduhuma yaqulullahu ta'ala ya hasratan wa nadamatan kainatan 'alal ibadi yaumal qiyamah hina lam yu'minu birrusul. Ada yang mengatakan ya hasratan ini Allah yang mengucapkan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menyayangkan, menyesalkan perbuatan mereka. Maka Allah mengatakan ya hasratan 'alal ibad. Sungguh betapa rugi, betapa menyesal mereka
hamba-hamba itu ya, kelak di hari kiamat ketika tidak beriman kepada rasul-rasul tersebut. Rugi kata Allah, sangat rugi mereka. Dikasih rasul didustakan, dikasih utusan tidak percaya, dikasih hidayah ditolak, rugi kelak di akhirat, rugi. Wathanihima, ada pendapat nomor dua, kata-kata ya hasrotan alal ibad, annahu qaulul halikin. Ini kata-kata orang yang celaka itu, orang-orang yang hancur tadi itu ya. Jadi orang-orang yang diazab itu mereka mengatakan setelah diazab, ya hasratan alal ibad, sungguh betapa rugi menyesal ya atas hamba-hamba itu. Itu tuh pendapat nomor dua. Wa qala Abul Aliyati lamma ayana ahlul madinati al-azaba qalu ya hasratan alal ibad ya'ni ar-rusul, yakni ar-rusul salasa. Abul Aliyah mengatakan ketika orang-orang yang kota Antokia itu menyaksikan azabnya, menyaksikan nanti siksaan Allah Subhanahu wa taala yang di dunia, mereka mengatakan, betapa rugi kita atas hamba-hamba Rasul-Rasul yang diutus itu. Rugi kita gak ikut mereka. Rugi kita. Tapi jelas ini penyesalan yang tidak berguna karena di akhir banget, Pak, di akhir banget. Ingat ya, semua tobat itu diterima oleh Allah dengan syaratnya selama kesempatannya masih ada. Kesempatan apa itu? Sampai kalau kita nyawa di kerongkongan baru kemudian sudah tobat itu tidak diterima. Selama masih ada kesempatan, selama masih kita hidup yang normal, sebelum kita sampai kerongkongan nyawa kita, tobat itu masih bisa dilakukan. Tapi kalau sudah di ujung, Pak, masih bertobat, ini kadang-kadang ditolak. Kenapa? Kok nggak dari sebelumnya bertobat? Maka dia mengatakan, ya hasratan ibad, sungguh betapa rugi, betapa menyesalnya kita atas hamba-hamba itu, Rasul itu. Kenapa? Dikasih Rasul kok nggak diikuti, dikasih hidayah kok ditolak gitu ya. Sekarang kalau sudah disiksa oleh Allah kok malah mau bertobat. Dan ini biasa, Pak, ya, manusia begitu. Ketika di akhir saja, kalau sudah kena penyakit, sudah kecelakaan, sudah ini baru kemudian, seandainya saya kemarin begini, aduh kenapa kok saya begini, coba saya begini kemarin. Itu perbuatan manusia. Kemudian mereka juga mengatakan fatamannaul iman hina lam yanfa'hum, mereka berharap sekali iman ketika sudah tidak bermanfaat untuk mereka. Kenapa? Di akhir, di ujung, sudah azabnya sudah kelihatan, sudah pintu tobat sudah tertutup, maka kemudian mereka berharap seandainya kita ikut dulu pada Rasul itu, seandainya kita misalnya iman, padahal sudah selesai, sudah tidak ada kesempatan. Kemudian makna hasrah, wa taqulul arabu taqulu ya hasratan, orang Arab itu mengatakan ya hasratan, ya ajaban ala tariqil mubalaghati wa nadamah. Orang Arab itu kadang-kadang mengatakan ya hasratan itu ungkapan, Pak, ya, ungkapan apa? Ungkapan merasa menyesal gitu. Kalau kita ngomongnya celaka nih misalnya gitu ya. Ya hasrat itu kayak sungguh menyesal sekali, sungguh rugi misalnya. Ini diungkapkan dalam rangka mubalaghah. Mubalaghah itu artinya dalam rangka dilebih-lebihkannya, dibuat diglorifikasi gitu ya. Wa nadamatu indahum bima'na tanbihi, dan nadamah besar itu artinya adalah peringatannya. Kemudian selanjutnya summa bayyanallahu ta'ala sababal hasrati wan nadamati, Allah menjelaskan sebab mereka menyesal dan sebab mereka rugi. Kenapa kok mereka menyesal dan rugi? Maka di satu ayat yang sama mereka dijelaskan oleh Allah, ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidak datang kepada mereka dari Rasul utusan kecuali mereka mendustakan atau mereka itu menghina, merendahkan. Istihza itu artinya ya menghina, merendahkan, artinya tidak mempercayai, mendustakan dan lain sebagainya. Sebab kerugian kita itu karena kita ketika datang hidayah kita menolaknya. Bapak Ibu, mungkin kalau dulu Rasul ya, Rasul datang, Rasul ditolak, dustakan, dihina. Kalau kita gimana? Ini nih kita nih.
Jangan menganggap ya kita kan gak ada rasul nih, berarti kita aman dari enggak. Kadang itu bisa diterjemahkan, dikontekstualisasikan dalam hal lain. Misalnya datang ajakan kepada kita, ada orang ngajak ke masjid, ngajak baik dan lain sebagainya. Kita menolak itu sama dengan ini. Mayatihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidak datang seorang rasul utusan kecuali direndahkan, dihina. Sekarang enggak, saya kan gak ada rasul ya aman. Enggak, belum begitu. Kadang kita juga datang Bapak Ibu, kadang kita datang ajakan kepada kebaikan. Bukan hanya dari orang, dari ustadz, dari guru, kadang datang dari keluarga, bahkan kadang datang dari medsos kita. Kadang kita datang dari gadget kita yang kita punya itu, kadang ada ajakan untuk kebaikan, tapi kita tolak itu. Dan yang apa ya, yang luar biasa, ajakan itu bertubi-tubi Bapak Ibu. Kadang kita tengah malam ada aja share WA, ada di Instagram, ada kebaikan, tergantung kita mau ikut apa enggak. Ataukah kita malah istihza gitu ya, malah menghina gitu, ngajak masjid, ngapain ke masjid gitu. Atau ada ajakan untuk ini misalnya, kemudian kita merendahkan gitu. Nah ini sama aja ini. Jangan kita langsung wah harus Rasul, enggak, bisa yang lain. Rasul itu bawa pesan, bawa risalah, tapi kita juga hidayah juga ada. Kalau kita mendengar hadis Nabi SAW diungkapkan dalam cara sekarang yang modern, baik dalam sharean WA, kita dengar kajian di YouTube dan sebagainya, kemudian kita merendahkan, menghina sebagainya, sama aja dengan ini, sama. Jadi jangan kita kalau ada kebaikan itu kita menolak, kita merendahkan, kita menghina, kita mendustakan dan sebagainya. Maka sungguh sangat rugi orang yang datang kebaikan kepada dia malah dia menolaknya. Maka Allah mengatakan, "Ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un." Tidak datang utusan kepada mereka kecuali mereka itu merendahkan, menghina, mengolok-olok dan lain sebagainya. Ini sebab mereka rugi. Maka dikatakan, "Ma amanu bihi bal kanu minal mustahzi'ina alaihi wa yandamuna yaumal qiyamati walakin la yanfa'uhum an-nadam." Mereka itu tidak beriman pada Rasulnya, mereka itu tidak mempercayai, bahkan cenderung mendustakan, menghina, mengolok-olok, dan mereka kelak akan, kata Allah ya, mereka akan menyesal di akhirat nanti pada hari kiamat. Akan tapi sudah gak ada gunanya penyesalannya sudah tidak ada gunanya, sudah gak ada gunanya. Nah kita juga sama, jangan sampai kita ada kebaikan datang, kemudian hidayah datang mengajak kita dalam bentuk apapun, tapi kita malah mengolok-olok, merendahkan sebagainya, kelak akan menyesal sekali. Ya. Kemudian semakin besar ajakannya, potensi penolakannya itu, maka semakin besar juga dosanya. Kalau cuma ngajak misalnya, ngajak untuk berbuat yang sunnah kita nolak, mungkin dosanya nggak seberapa ya kalau kita mengolok-olok misalnya. Tapi kalau sudah mengajak ke tingkatan iman dan sebagainya, dan menolak dan mengolok-olok, naudzubillah bisa kafir. Ada hidayah datang, baik dari WA, dari medsos, dari teman, dari tetangga, dari teman kantor gitu ya. Kemudian kita menolak, ngapain ke masjid gitu, ngapain begini. Ini kalau misalnya hanya ajakannya suatu sederhana, mungkin tidak terlalu besar dosanya dengan mengolok-olok itu. Tapi kalau sudah hubungannya dengan iman, wah naudzubillah, semua naudzubillah, ini bisa kafir. Maka konteksnya kita ini, jangan kita kemudian menganggap wah ini kan untuk umat terdahulu, enggak. Kita juga bisa mengalami hal yang sama kalau kita tidak mengindahkan ajakan orang lain. Selanjutnya kita akan masuk kepada ayat baru. Kemudian Allah mengatakan, alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Allah mengatakan, tidakkah mereka mengetahui, tidakkah mereka alam yarau, tidakkah mereka melihat, kam ahlakna qablahum, berapa banyak kami hancurkan sebelum mereka minal qurun, dari umat-umat terdahulu ya. Wa annahum ilaihim la yarji'un, mereka kepada kawan umatnya, kepada masyarakatnya la yarji'un, tidak kembali. Maka Allah mengatakan,
Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang dimusnahkan, dibinasakan, dihancurkan, diazab, dan mereka itu yang hancur tidak pernah kembali lagi. Bapak Ibu, kita ini hidup kelanjutan dari orang-orang sebelum kita. Maka Allah mengatakan, tidakkah kita melihat bahwa sebelum kita itu ada umat terdahulu, ada orang yang hidup di sini, ada orang yang hidup di tempat ini. Mereka sudah meninggal, sudah tidak ada. Tidakkah kita berpikir bahwa suatu saat kita juga akan sama loh. Di tempat ini 100 tahun yang lalu ada orang yang hidup di sini. Sekarang kemana mereka? Wallahu a'lam. Apakah mereka selamat di kuburannya? Wallahu a'lam. Apakah mereka nanti akan menjadi orang yang masuk surga atau neraka? Kita tidak tahu. Ini di sini. Apalagi umat terdahulu yang Allah hancurkan, Allah binasakan, Allah musnahkan. Tidakkah, kata Allah mengatakan, tidakkah mereka memikirkan, mengetahui bahwa sesungguhnya ada umat yang dihancurkan? Kok malah tidak bisa mengambil ibrah sih? Kok nggak bisa mengambil ya pelajaran gitu ya? Bapak Ibu, kita ini kayaknya baru kemarin loh. Kalau kita ingat, baru kemarin saya kerja. Sekarang sudah kerjanya sudah 10 tahun, 20 tahun. Kayaknya baru kemarin saya lulus SMA gitu ya. Baru kemarin kuliah, baru kemarin ke CNA. Itu waktu itu tidak terasa. Bahwa sebentar lagi juga kita ingat ya, kita akan masuk ke dalam kuburan dan lain-lain. Dan itu akan menjadi jalan kita selanjutnya yang menentukan apakah kita selamat atau tidak. Ini penting. Maka kalau kita juga akan sama seperti orang terdahulu itu, maka tidakkah kalian mengambil pelajaran kata Allah? Tidak lihat apa ya? Ada umat terdahulu yang dihancurkan. Apakah tidak melihat ada orang-orang terdahulu yang sudah meninggal dan tidak kembali lagi mereka? Ini nih problemnya. Kadang kita itu tidak karena kita masih merasa nyaman, kita itu tidak bisa mengambil ibrah pelajaran. Biasa aja. Dikasih tahu, ingat ya, kalau kamu begini-begini nanti naudzubillah di akhirat akan begini. Ya, biarinlah di akhirat aja. Nggak ada rasa takutnya, nggak ada apanya gitu ya. Maka Allah mengatakan, memberikan peringatan, alam yarau kam ahlakna min qablihim minal qurun. Siapa yang dimaksudkan? Yakni alam yukhbar ahlu Mekah. Tidakkah mereka penduduk Mekah itu dikasih tahu ya, dikasih tahu, dikabarkan ya. Dan ahlul qurun maksudnya adalah orang-orang yang hidup di masa-masa sebelum mereka, orang-orang umat-umat terdahulu, annahum, mereka itu ya, yang umat-umat terdahulu, ilaihim la yurja'un, tidak dikembalikan lagi kepada mereka. Tidakkah mereka melihat ada umat terdahulu sebelum kita yang disiksa, dihancurkan, kemudian nggak kembali lagi, nggak ada kabarnya apakah selamat atau tidak? Tidakkah kita takut ketika kita masuk kepada selanjutnya apa ya, kedepannya bagaimana kita, bagaimana nasib kita sebagai. Kemudian wa in kullu lamma jami'ul ladaina muhdharun, dan dikatakan dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan kelak kepada kami, kata Allah. Innaudzubillah, ini luar biasa. Maka Allah mengatakan wa in kullu lamma jami'ul ladaina muhdharun, dan setiap dari mereka, dalam tafsirnya dikatakan wa ma kullun illa jami'un ladaina muhdharun, dan tidak ada dari mereka semuanya kecuali semuanya itu akan dihadirkan kepada kami, ya Allah. Allah akan kami kumpulkan. Ini proses kiamat ya. Kelak akan kami hidupkan, kami bangkitkan, kami kumpulkan di padang mahsyar, kami hisab satu persatu, kami hitung, kemudian akan mendapatkan catatannya, kemudian akan berakhir dua pilihannya. Kalau enggak ke surga, ke neraka. Enggak ada tempat lain, Pak. Kalau enggak surga, neraka. Maka orang-orang yang sudah terdahulu, sudah lewat, sudah meninggal, itu pilihannya dua nanti. Kalau enggak surga, neraka. Nah kita juga sama, jangan kita merasa nyaman, tenang karena bisa makan, tak lagi makan, tadi malam juga makan enak gitu ya, seolah-olah nggak akan meninggal. Enggak, meninggal, udah pasti meninggal. Sebagaimana orang tua kita meninggal, nenek kakek kita meninggal, sebagaimana tangga kita meninggal, kita juga akan meninggal, sama-sama. Hanya waktunya kapan. Jadi yang merasa kita aman. Maka Allah mengatakan, dan semua mereka itu akan kami hadirkan. Ladaina muhdharun, mereka akan dikumpulkan, dihadirkan kepada kita.
Kemudian dikatakan ketika hadir ngapain ini? Maka ini yang naudzubillah ini. Maka harus sadari bahwa ketika hadir adalah akan dihisab satu persatu, akan dipertanyakan satu persatu. Maka dikatakan inna kulla makhluqin yujma'u yaumal qiyamati fi hadratina wa nujazihi ala amali in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Semua makhluk itu, ini dimaksudkan manusia ya, maka akan dikumpulkan di hadapan kami dan kami akan balas perbuatan mereka. Kalau baik kita balas baik, kalau buruk naudzubillah kita balas dengan buruk, kata Allah. Semuanya akan dibalas begitu. Makanya ada hadis Nabi dikutip di sini, kama qala alaihi salatu wassalam, ma min ahadin illa wa yukallimu rabbahu yaumal qiyamati wa laisa bainahu wa bainallahi ta'ala turjuman. Ada hadis ini masyhur, kita dengar ya. Nabi mengatakan tidak ada satupun kecuali dia akan menghadap Tuhannya, dan Tuhannya akan berkata kepada dia, berkomunikasi dengan dia pada hari kiamat, walaysa bainahu wa bainallahi turjuman, dan dia dengan Allah tidak ada penerjemah. Tidak ada penerjemah. Langsung setiap orang akan dihadapkan kepada Allah dan dia akan berkomunikasi dengan Allah, mempertanggungjawabkan ya. Fayunzuru dzalikal 'abdu yamin, fayanzuru dzalikal 'abdu yaminan wa shimala. Maka hamba tadi yang mengharap Allah, dia akan melihat ke kanan, ke kiri, tolak-toleh, ke sana kemari, bingung mereka. Fala yara illa ma qaddama min amalihi, dan dia tidak melihat kecuali apa yang dia lakukan dari amalnya. Menghadap kepada Allah, penghakiman, enggak ada jaksa Pak ya. Enggak ada pengacara yang kita bayar. Enggak ada jaksa yang bisa disogok. Enggak ada hakim yang bisa kita suap, enggak ada. Ini hanya dia dengan Allah. Saksinya, tahu saksinya? Badan kita sendiri. Tangan kita jadi saksi, kulit kita jadi saksi, tempat kita jadi saksi, tempat sujud jadi saksi, tempat maksiat pun jadi saksi. Kalau saksinya orang lain bisa bohong, bisa nggak tahu. Saksinya kita sendiri, bahkan badan kita akan berkhianat kepada kita. Bahasa kasarnya ya. Maka kemudian menghadap kepada Allah, tidak ada penerjemahnya, dan kemudian kita akan noleh kanan kiri. Ketika menoleh, fala yara illa ma qaddama min amali, dia tidak bisa melihat apa-apa kecuali amal yang dia lakukan. Oh ternyata dulu ini yang saya lakukan. Oh ternyata dulu ini loh kegiatan saya. Oh ternyata dulu saya sedang begini gitu ya. Semuanya kelihatan. Wa yanzur tilqa wajhihi fala yara illa an-nar, dan dia melihat ke depan, maka dia tidak melihat kecuali neraka. Wah, jalannya ke sana. Apakah kita lewat ke neraka itu lulus atau tidak tergantung dari amalnya. Maka itu adalah tahapan kelak yang kita lakukan. Kemudian wa fi dzalikal waqt, kita akhiri ini ya di hadis yang selanjutnya. Wa fi dzalikal waqti yas'alu an khamsati asya, pada hari itu akan ditanya dengan 5 hal ini ditanya. Sekarang bocorannya sudah ada Pak ya, kisi-kisinya sudah ada, tapi kita bisa jawab apa enggak, ini yang problem ini. 5 pertanyaan. Al-awwal, yang pertama, yus'alu minhu fima afnait, ditanya ya hamba tadi, fima afnaita, dalam hal apa kamu menghabiskan hidup kamu. Afnaita umrok itu, umur kamu gunakan untuk apa? Ini Pak problem ini. Pertanyaannya bukan 50 pilihan ganda, bukan Pak ya. Ditanya umur kamu dihabiskan untuk apa, sejak kamu balik, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, semuanya ditanya, semua tanya. Wasani fima ablaita, yang kedua, fima ablaita syababak, ditanya juga bagaimana kamu habiskan masa muda kamu. Kemudian juga wasalis min aina, kemudian ditanya juga min aina iktasabta malaka, dari mana kamu mendapatkan harta kamu. Ini Pak ya. Kalau umur ditanya sekali, namanya juga umur ya, untuk muda tidak sekali. Kalau harta itu ditanya dari sumber masuk dan juga pengeluarannya. Tanya apa? Wah saya nih kerjanya dari mana, ditanya. Bagaimana kamu kerja, bagaimana kamu mendapatkan harta, ditanya. Min aina iktasabta.
Apakah ditanya yang besar-besar? Enggak. Setiap bahasa kita dulu ya, setiap satu sennya, satu rupiah nggak ada harganya sekarang. Setiap 2.000 rupiahnya itu, semuanya ditanya, dari mana kamu dapat 1.000 rupiah ini? Bagaimana caranya? Apa yang kamu lakukan? Apakah zalim atau tidak? Semua ditanya. Warabi, wa fi ayyi syai'in saraftahu. Dan kemana uangnya kamu gunakan? Kamu belanjakan? Ditanya juga. Ya. Kemudian wal khamis, ma'amilta bima amilta, dan juga apa yang kamu lakukan dari amal baik, amal buruk, semuanya ditanya. Ini hadisnya bervariasi, banyak versi hadis ini, artinya banyak redaksinya ya. Tapi yang jelas ditanyakan tentang umur, tentang amal, juga tentang masalah harta. Harta itu ditanya masuk dan keluarnya. Jadi jangan kepede, saya kok kerjanya halal gitu ya. Halal kerja saya. Tapi bukan hanya itu, ketika dia mendapat harta halal, dikemanakan uangnya? Apakah untuk misalnya naudzubillah yang maksiat? Itu jangan merasa walaupun dapatnya halal, kalau untuk maksiat juga berbahaya. Atau enggak, saya nih uang saya gunakan untuk haji, umrah, untuk baik, tapi dapatnya dari yang buruk, misalnya dapatnya maaf misalnya dari suap menyuap, dari korupsi, dapat dari dana yang tidak benar dan sebagainya. Jadi jangan menganggap karena saya baik nih, saya suka berbagi ke orang, saya bisa buat yayasan, saya bantu masjid. Bukan itu saja, sebelumnya dapat dari mana uangnya, itu juga harus diperhatikan. Jadi kadang kita tertipu Pak ya, karena tertipu ada orang baik luar biasa, dia bantu anak yatim, bantu ini, ternyata dia hanya maaf ya, mencuci saja ya, cuci uang gitu ya. Dia biar kelihatan baik dan sebagainya, maka kemudian dia sosialnya di luar biasa gitu ya, padahal uangnya dapat dari naudzubillah hal-hal yang tidak baik. Itu semuanya akan ditanyakan. Maka kata Allah, wa in kullun lamma jami'un ladaina hudurun, dan semuanya akan dihadirkan kepada kamu. Ngapain itu? Mempertanggungjawabkan semuanya. Sekarang kita merasa aman Pak ya, kelak akan ditanya. Dan naudzubillah-nya lagi dalam hadis yang lain dikatakan bahwa amal kita itu, naudzubillah, itu akan dipertontonkan di hadapan orang. Kelihatannya, si A ini dulu kelihatannya kok ahli dia ya, ke masjid terus, dia kerjaannya baik terus, ternyata ketika sendirian ini yang dilakukan. Ternyata kalau dia begini, ini loh rahasianya. Maka kalau nggak diampuni oleh Allah, diperlihatkan, si ini nih kelihatannya mah orangnya begini, ternyata begini orangnya, kelihatan Pak, kelihatan. Baik, kemudian terakhir dikatakan, ada riwayat anna Syekh Abdul Hasan kana ya'izun nas, ada Syekh Abdul Hasan dia mengingatkan orang ya bahwa saat Allah akan menanyakan semuanya, kemudian lewat kepada beliau Asyibli. Abdul Hasan ini dia memberikan nasihat di masjid dan kemudian memberitahukan bahwa kelak di akhirat akan ditanyakan ini itu semuanya. Asyibli kemudian lewat dan dia mendengar nasihat dari Abdul Hasan ini. Fayaqifu indal bab, kemudian dia berhenti di pintunya. Wa qala li syekh, dia mengatakan kepada Syekh Abdul Hasan, dikatakan la tukhawifun nasa katsira, jangan kamu nakut-nakutin orang gitu katanya. Ini Pak ya, ini orang zaman dulu Pak ya. Ada Syekh Abdul Hasan, dia memberikan tausiah gitu ya, kemudian mengatakan kelak akan ditanyakan tentang umur, ditanyakan tentang harta dan sebagainya. Kemudian datang Syekh Sibli. Syekh Sibli mengatakan, ya Syekh Abdul Hasan, jangan kamu nakut-nakutin orang. Kenapa? Nanti di akhirat katakan ini, ya benar sih, tapi jangan terlalu takut-takutin. Terus gimana? Ya kata Sibli, ya Allah itu gak akan nanya cuma dua doang ditanyanya. Itu apa itu? Yang ditanya adalah, apa itu? Ya abdi, ana kuntu ma'aka wa anta kunta wa anta biman kunta. Kata Sibli paling ditanya dua di akhirat. Apa itu? Allah akan nanya, ya abdi wahai hambaku, saya bersama engkau setiap hari dulu, saya bantu, saya kasih nikmat, saya kasih rahmat, saya kasih kebaikan, saya kasih semuanya. Wa anta biman kunta, dan kamu bersama siapa ketika dunia? Gitu ya. Maka Asyibli, kata Asyibli ini ya Syekh jangan aku orang bilang aja begini gitu ya, nanti tanya.
Tapi ketika benar itu ya, falamma sami'a Abul Hasan hadzal kalam min syibli waqafa fi sadrihi wa tara aqluhu. Abul Hasan ketika dengar ini, dia malah pingsan, Pak, pingsan. Dan ketika sadar, naudzubillah ya, ketika sadar, dia malah mengatakan, Inna Allah yas'alu min ibadi ashal min hada. Allah akan menanyakan kepada hambanya pertanyaan yang lebih ringan dari ini. Jadi gini ya, Abul Hasan ini dia menceritakan hadis bahwa akan ditanya tentang amalnya, tentang hartanya. Datang Asyibli lewat. Kata Asyibli, kamu jangan nakut-nakutin orang. Allah akan nanya cuma dua doang. Apa itu? Akan nanya dua apa? Allah bersama kamu ketika dunia. Lah kamu bersama siapa ketika dunia? Gara-gara itu Abul Hasan malah pingsan, Pak. Kenapa? Ini pertanyaan lebih berat ketimbang yang 5 itu katanya. Kalau yang 5 itu seolah-olah ditanyakan tentang pertanggungjawaban. Umur kamu ngapain, uangnya dari mana, dibuat apa, amalnya apa. Pertanyaan kedua malah luar biasa. Dulu saya bersama kamu, wahai hamba. Saya bantu, saya sayangi kamu, saya jaga. Lah kamu bersama siapa? Apakah kamu bersama orang lain, mementingkan orang, lebih sibuk dengan hobi sendiri, lebih sibuk dengan maksiat? Maka pingsan, Pak. Pingsan Abul Hasan. Kenapa? Pertanyaannya lebih berat ketimbang yang memikirkan. Kalau kita ditanya kelak di akhirat, dulu saya bersama kamu, wahai hamba. Lah kamu dulu bersama siapa? Tidakkah kamu menganggap semua yang saya berikan itu ada harganya? Kok nggak ada terima kasih? Sudah dikasih semua nikmat, rahmat, kok kamu malah maksiat? Tidakkah kamu tuh tahu terima kasih? Gitu. Ini yang menjadi beban kepada Abul Hasan sehingga dia pingsan. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan, ada hal-hal yang ingin disisihkan, disilahkan. Masya Allah. Alhamdulillah sudah mengkaji 2 ayat ya. Kandungannya luar biasa. Semoga menjadi pengingat untuk kita agar senantiasa bisa menjadi orang-orang yang berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi orang-orang yang istiqomah dan beribadah kepada Allah. Masih ada waktu sekitar 8 menit sebelum ini syuruknya kalau ada pertanyaan disilahkan. Masya Allah. Baik. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini kan mainan jadi saya nggak punya, apalagi saya juga nggak punya sesuatu di dalam. Jadi saya takut karena kalau saya telah mempunyai kerajaan, saya ingin sekali orang yang akan memilih saya dengan matematika. Saya terus jual matematika itu dari saya. Oleh karena itu saya sekarang memberikan memberikan amal-amal yang dunia ini, amal-amal yang keluar saya lagi dari apa yang saya tanam, saya tuai juga amal yang tanam, tuai amal yang itu pertanyaan pertama. Apa pemahaman saya itu? Pemahaman saya itu tidak ada dasar. Yang kedua, untuk mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang banyak menolong saya. Saya hanya dengan doa. Misalnya ada ya, saya waktu yang banyak memberikan pertolongan saya secara terakhir ya. Tapi kalau dia ada itu secara pertolongan, ya. Misalnya itulah Pak Sino dengan pertolongan sangat ekspor dan keahlian. Dia lagi kalian berarti itu. Lalu saya juga mengirimkan doa kepada mereka. Ya Allah, ampuni segala dosa bersama dan menyelamatkan saat ini. Ya Allah, ya Allah, apakah ini tidak lebay Ustaz? Ini dari berdoa ya. Apa itu tidak lebay Ustaz? Ya terima kasih Ustaz atas perhatiannya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf agak kurang begitu jelas, tapi intinya begini ya. Mungkin kalau
saya sederhanakan mengenai tentang mengirim Fatihah kepada orang-orang yang sudah meninggal dulu ya. Apakah itu kemudian akan menjadi seperti menanam apa yang kita tanam kita tuai gitu ya. Ini yang penting, ini sangat penting sekali. Doa Fatihah itu dari anak kita itu jangan diandalkan Bapak Ibu. Kenapa? Itu suplemen sekunder. Kalau kita masih hidup, tentu yang ditanyakan itu apakah anak ngirim Fatihah? Enggak, itu ya kita butuh. Kalau kita hidup, andalkan dulu amal kita. Salah satu suplemennya itu gitu ya. Jadi jangan kita saya ini maksiat dulu, nanti saya punya anak suruh Fatihah aja. Enggak. Andalkan dulu kita potensi kita itu, kita amal itu kita lakukan mengandalkan diri sendiri dulu. Ya, kita beramal yang baik, kita ini yang baik, kemudian baru nanti kita punya anak yang soleh ikut mendoakan. Itu alhamdulillah ya. Walaupun toh misalnya nggak ada yang ngasih Fatihah, nggak ada yang insya Allah kalau kita sudah beramal baik itu jauh lebih akan berpotensi selamatnya luar biasa ketimbang kita mengandalkan Fatihah orang kan gitu ya. Kalau kita dapat misalnya beramal baik, dapat anak yang baik, kemudian juga ada tangga yang baik, ada jamaah yang baik, ngirim Fatihah, alhamdulillah makin bagus. Tapi mengandalkan itu saja, jangan. Ada Pak, saya ngisi di Bintaro, orangnya maaf dia, minum juga iya, minum homer gitu, masih gitu. Dan kalau saya capek hari ini akhir pekan aja saat gitu, saya gitu kadang minum terus. Yang diandalkan apa? Nanti saya kirim Fatihah dari mana? Karena saya punya yayasan anak yatim gitu. Nanti suruh kirim Fatihah. Ngapain Fatihah anak yatim? Kalau kamu maksiatnya masih jalan dan gitu. Jadi jangan mengandalkan ini ya. Bukan Fatihah nggak boleh, bukan bagus. Mendapat Fatihah sama dengan doa. Tapi ingat, walaupun doanya luar biasa dari orang, kalau kita tidak menempatkan di posisi yang bisa layak mendapatkan doa itu juga akan sia-sia. Apalagi kalau misalnya orangnya sudah beda, orangnya sudah beda, misalnya beda keyakinan ya. Bahkan Nabi mau istighfar untuk orang munafik, Allah larang kok ya. Kenapa? Karena orang yang akan didoakan tidak menempatkan diri di tempat yang bisa mendapat manfaat dari doa itu. Jadi kita ini karena saya ngomong kalau bagi orang meninggal kita sudah nggak ada lagi, orang meninggal ya sudah kita doakan, kita kirim Fatihah. Bagi yang hidup jangan mengandalkan Fatihah, kita andalkan amal kita lakukan kebaikan. Nanti kalau ada yang mendoakan kita itu bonus. Jangan seperti yaitu ada saya ngisi ini di orang kaya sih di Bintaro itu. Apa katanya nanti maksiatnya masih ini, saya sholat juga masih bolong-bolong dan sebagainya. Bolong-bolongnya bukan bolong ini Pak ya, bolongnya itu kadang sholatnya sebulan sekali Pak, itu bukan bolong gitu Pak. Kemudian apa? Ya, nanti saya mengandalkan doa dari saya kan punya yayasan anak yatim gitu ya. Siapa tahu mereka mendoakan. Ya enggak Pak, bukan begitu. Artinya kita andalkan diri sendiri dulu, kita beramal. Walaupun kita tidak meyakinkan bahwa 100% amal saya akan diterima, enggak. Kita butuh doa orang dan sebagainya. Tapi maksudnya jangan mengandalkan itu. Toh kita sudah meninggal, nanti pun tidak ada. Kalau kita sudah beramal dengan baik, insya Allah walaupun tidak ada yang mendoakan, seburuk-buruknya lah ya, tidak ada kemungkinan, insya Allah lah. Apalagi nanti ada bonus, ada yang mendoakan, ada yang ngirim Fatihah dan sebagainya, insya Allah luar biasa. Kemudian terakhirnya, salah satu cara terbaik untuk membalas kebaikan orang adalah mendoakan. Ya, jelas. Tapi kalau kita punya kemampuan lain selain mendoakan, itu itu lebih baik. Misalnya begini, Allah mengatakan wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi asramiha. Jika kalian mendapatkan kenikmatan penghormatan, maka lakukan yang lebih baik untuk membalasnya. Ada orang ngasih kuah ke kita kasih daging. Dia ngasih bantu kita sekian, kita bantu dengan lebih banyak. Itu yang lebih utama. Kalau tidak bisa, dengan yang setimpal. Dia ngasih 1.000, saya kasih 1.000. Dia ngasih bantuan sehari waktu acara saya juga bantu dia ketika acara dia. Kalaupun toh tidak bisa bantu, baru kemudian kita mendoakan. Jadi jangan ada orang yang hanya hanya cukup mendoakan. Kita terus harus pedulikan kepada orang yang baik kepada kita.
terutama orang tua itu sudah membesarkan dari kecil, maka jangan hanya cukup mendoakan kalau orang tua kita masih ada dan sudah sepuh, maka kita harus mengorbankan yang kita punya. Walaupun semua yang kita miliki kita korbankan ke ibu bapak kita, itu nggak akan cukup gitu ya, itu nggak akan cukup, itu semua dikorbankan nggak apa. Tapi kalau memang tidak bisa dengan ini, baru dengan doa. Apalagi kalau sudah meninggal pasti dengan doa. Kalau masih hidup ya jangan doa doang, jangan, maksudnya itu jangan takutnya hanya doa doang, takutnya ini malah cara untuk tidak mau bantu, malas bantu, dah saya doain aja dah gitu. Enggak, maksudnya doa itu iya, tapi kalau bisa dibantu dengan yang lebih baik, dengan yang setimpal semampu kita juga, atau dengan doa ya pasti orang yang baik kita insya Allah akan mendapatkan balasan dari Allah. Tapi kita juga punya kesempatan untuk membalas kebaikan mereka. Man lam yusykurin nas, siapa yang tidak bersyukur kepada orang lain, lam yusykurillah, tidak bersyukur kepada Allah. Tapi alhamdulillah demikian mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya, semoga Allah senantiasa memberikan kita tambahan ilmu, tambahan pemahaman mengenai surat Yasin, dan semoga Allah senantiasa menjadikan kita sebagai orang-orang yang istiqomah dan beribadah kepada Allah, dan semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, memanjangkan umur kita, dan menutup ajal kita dengan husnul khatimah, membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.